Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Yang terhormat Pak Sidik selaku calon guru penggerak angkatan 9 angkatan 8 yang kami hormati Bapak Ibu guru yang saat ini sudah tahu. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan sehingga bisa berkumpul kembali di ruangan ini guna mengikuti acara tunggal yaitu seminar diseminasi tentang program penggerak yang akan disampaikan oleh Pak Sidik. Kedua kalinya salawat salam kepada Tuhan pada dunia kita Rasulullah dan senantiasa kita alhamdulillah syukurkan kemudian. Sebelum nanti waktu sepenuhnya ke Pak Sidik, saya pertama mengucapkan terima kasih Pak untuk melibatkan kembali kami dari Bapak Ibu guru, dan ini momentum yang pas karena yang lalu juga relatif baru ya, relatif baru yang mana materi ini tentang budaya positif, dan juga ada juga Mas Evan ya yang saya anggap dari materi yang disampaikan tadi bisa dituang atau tentang budaya positif ini, dan juga akan membawa perubahan oleh kita semua, khususnya Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan Mas. Jadi ini penting juga untuk mengukur sejauh mana kinerja kita di khususnya di SMP Al-Quran, dan mungkin bagi pelajaran juga nanti bagaimana di tanda di pondok guru. Ya, langsung saja itu prakata untuk materi saya. Selanjutnya waktu dan tempat sebelumnya untuk kasih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya merepotkan Bapak Ibu dalam rangka diseminasi modul 1.4 terkait dengan program guru penggerak yang saya ikuti. Untuk sesi ini kita akan mempelajari budaya positif. Nama saya Sidik Rismaji. Saya juga di sini mengajarnya dulu sebagai matematika, pengalaman dulu sebagai lamanya sebagai wakil kesiswaan, terus kemudian kemarin terakhir di wakil kurikulum, terus mendaftar CGP ini 2 kali. Nanti kalau Bapak Ibu yang baru silahkan didaftarkan program-program apa saja yang ada di Kemendikbud, didaftar semua, dicoba semua untuk peningkatan. Ya, daftarnya 2 kali dari angkatan 7 dan angkatan 8. Alhamdulillah lolosnya di angkatan 8. Karena melihat peluangnya di angkatan 8, 9, 10 itu ada 10.000. Untuk budaya positif, sebelum kita lanjut ke materi, ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini apakah benar atau salah menurut Bapak Ibu? Hukuman itu dapat memberi efek disiplin pada anak. Iya, betul, ada efeknya. Ada efeknya. Jadi tetap ada ya, ada efeknya untuk disiplin, meskipun nanti akan ada pembahasan yang lebih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini yang sudah saya lakukan dulu bersama Pak Wasid. Kalau poinnya sekian, membaca Al-Quran sekian, tapi lama-kelamaan tidak jalan nih Pak itu. Pandemi 3 tahun. Pandemi 3 tahun. Sebelum pandemi itu juga sama anak-anak. Bahkan kalau setiap mau TS itu ada poin kan,
dulu ada poin, nanti di redeemnya itu setiap akan ujian. Nah itu ada hukumannya. Kalau poinnya 10 hukumannya ini, poinnya kan dulu seperti itu. Tapi setelah pandemi berbeda, pola anak juga beda, dan kita untuk mengawasi anak juga beda. Terus yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bapak Ibu, apakah sesuai dengan memberikan apresiasi di kelas atau di luar kelas secara langsung atau dengan melihat teman-temannya? Apakah itu memberikan motivasi kepada teman-temannya? Mungkin Mas Irfan yang dulu alumni, gimana kalau teman-temannya dulu misalnya Mas Fahmi dapat juara itu termotivasi atau ingin membuli? Dia tergantung antum motivasi tergantung Bapak. Iya. Tapi saya ngalami dulu itu Jadi beban. namanya tinggal di pondok ya. Terus dapat prestasi biasa aja gitu. Terus nanti untuk penghargaan nanti juga ada pembahasan. Karena yang kemarin yang saya sampaikan ternyata untuk durasinya kurang, terus sama materi yang disampaikan secara ada elaborasi ini, ada banyak materi yang dapat disampaikan. Terus yang kedua, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Misal ada A dan B, Bapak Ibu coba mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Yang tangan kiri coba dikepalkan, yang tangan kanan tetap. Nah, yang tangan kanan coba diraih temennya yang kira-kira mau membuka enggak? Kira-kira mau membuka enggak dari kepalan tangannya temennya? Tidak kan? Nah, seperti itu bahwa budaya positif ini tidak bisa dilaksanakan dengan cara dipaksa, tidak bisa, tapi dibudayakan secara perlahan-lahan. Kemudian teori ilusi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang terjadi kan seperti ini. Yang sering terjadi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, namun sejatinya itu hanya ilusi. Terus selanjutnya, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu juga belum dapat dikatakan bagus. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau yang ketiga ini, ilusi bahwa semua penguatan positif ini dapat diterapkan sebagai sampel-sampel, contoh-contoh yang baik itu dapat ditularkan kepada anak-anak dalam rangka pada saat pembelajaran. Misalnya pembelajaran, anak-anak yang di pondok ini rata-rata senangnya itu kalau diceritani, banyak cerita. Terus yang kedua, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan, itu kadang kita merasa, oh saya punya hak untuk mengarahkan anak. Tapi sebenarnya yang terjadi, yang seharusnya dilakukan adalah memberikan ruang kepada anak untuk menentukan minat dan diarahkan sesuai dengan itu. Seperti ini gambarannya. Perubahan paradigma stimulus yang dulunya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama, kita ubah menjadi berusaha memahami pandangan setiap orang, karena setiap kepala mesti pemikirannya berbeda, tapi diupayakan untuk dapat memahami satu sama lain. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini diubah, semua perilaku pasti ada tujuan. Dari hal yang negatif kita ubah ke yang positif. Paradigmanya diubah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, diubah, hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang paham akan dirinya sendiri ya saya.
Terus saya bisa mengontrol orang lain. Dengan kepalan tangan tadi kan membuktikan bahwa orang lain tidak bisa membuka kepalan tangan kalau tidak dipersilakan. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan kalau rujukannya gagal itu pasti ada pemaksaan kalau dulu. Kalau sekarang itu mulai diciptakan dengan kolaborasi atau dengan pilihan-pilihan baru atau yang dinamakan dengan restitusi. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dulu kan menang kalah, sekarang pola berpikirnya adalah menang-menang, win-win, sama-sama menguntungkan kalau bahasanya. Untuk disiplin positif sendiri di teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama tadi bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makna disiplin sendiri itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Nanti ada poin di keyakinan, nanti bisa Bapak Ibu sepakati untuk sekolah, untuk di lingkup kerja di kantor, untuk lingkup di kelas pembelajaran. Kalau di SMP seperti ini kan pembelajarannya gurunya berbeda-beda, nanti bisa diterapkan. Misalnya kalau ada yang wali kelas, nanti bisa diterapkan keyakinan kelas dulu, yang peraturan nanti digeser ke keyakinan. Terus teori kontrolnya mempunyai tujuan untuk perilaku. Ini didasarkan pada teori motivasi. Ada tiga teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Seseorang kalau pengen unsur yang ekstrinsiknya itu untuk menghindari hukuman. Biasanya kan kalau di sekolah itu ada peraturan-peraturan disiplin gitu. Ya itu salah satunya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, biasanya agar tidak dapat poin negatif, poinnya positif, seperti itu sudah ada. Yang terakhir ini maksudnya motivasi intrinsik. Yang pertama untuk menghargai diri sendiri, bahwa saya misalnya saya menghargai diri saya sendiri untuk melaksanakan hal-hal positif, untuk membudayakan budaya positif. Terus untuk menghargai diri sendiri ini nanti nilai-nilainya apa yang dikembangkan itu dari nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada banyak nilai-nilai kebajikan universal yang nanti bisa diturunkan ke dalam keyakinan kelas, keyakinan sekolah, lainnya juga bisa. Bisa diterapkan di pondok juga bisa. Intinya seperti pada saat ini kan, kalau pola mengasuh anak saat ini yang sering digunakan adalah berbicara dari hati, dari anak kita ajak kompromi. Misalnya anak ini tidak boleh minum es. Kenapa? Dan kita beri alasan yang jelas. Kalau pilek sakit harus minum obat. So, kita berikan argumen-argumen yang jelas. Jadi kalau anak hanya diberi peraturan-peraturan, itu biasanya hanya membaca peraturan dan akhirnya juga akan terkesan, saya harus dipaksa seperti ini. Terus selanjutnya, teori kontrol itu ada dua, model berpikirnya menang, dan yang kedua kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Jadi posisi yang seperti ini yang biasa saya lakukan. Kalau siswa salah, saya hukum, misalnya berdiri di halaman selama 1 jam atau hormat bendera dan seterusnya. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Anak dibuat kamu itu salah. Terus yang ketiga itu teman.
Misalnya kalau teman itu tolong dikerjakan, saya kan sibuk, misalnya seperti itu. Terus kemudian pemantau itu cuma dilihat, dicek. Yang terakhir ini adalah manajer. Nah, posisi manajer ini harapannya Bapak Ibu guru dan kita semua ini dapat di posisi ini, untuk posisi kontrol terhadap peserta didik. Di posisi manajer ini posisi yang baik. Kenapa? Karena itu tadi ada tawaran-tawaran kepada peserta didik, seperti manajer yang ada di bank atau di perusahaan-perusahaan itu kan untuk melayani customer-nya juga sangat, saya seperti itu. Selanjutnya, untuk posisi kontrol ini dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, untuk langkah-langkahnya penyelesaian segitiga restitusi itu bisa dengan menentukan identitas, kemudian validitas kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas pada berikutnya. Kemudian dalam teori kontrol ini untuk menciptakan disiplin positif ini tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan. Ini pasti, apalagi di pondok pesantren, sekolah yang berbasis pondok pesantren itu pasti ada penguasaan, itu ada, bertahan hidup ini ada. Terus yang paling jarang ditemui adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau sudah salah, itu sudah mempunyai masalah, pasti dia akan minder, merasa malu. Nah, yang seperti ini kalau nanti bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, semoga nanti bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Harapannya seperti itu. Terus ada kesenangan, ada kebebasan untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya makna disiplin. Disiplin yang kita tahu adalah ya sesuai dengan aturan, seperti itu ya. Yang arti yang sesungguhnya adalah disiplin itu belajar, dari bahasa Latin. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dengan disiplin tentunya semua yang akan dicapai dapat terpenuhi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah. Dalam sehari-hari yang kita temui, ini berubah untuk mencapai tujuan yang mulia. Terus selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sifatnya positif, merupakan tujuannya juga mulia. Nilai-nilainya universal, lintas bahasa, suku bangsa, terus agama maupun latar belakang. Jadi tidak menyinggung sara untuk nilai-nilai kebajikan universal. Dasarnya setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan, entah itu salah atau benar, pasti ada tujuan. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini maka motivasi intrinsiknya itu akan muncul. Harapannya seperti itu. Nah, nanti akan sampai pada yang terakhir tadi, kita dapat di posisi manajer. Contoh nilai-nilai kebajikan itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini tujuannya nanti adalah di profil pelajar Pancasila. Apalagi yang saat ini memegang kelas 7, kita laksanakan kurikulum merdeka ya. Ini juga nanti harapannya ke semuanya kan bisa dilaksanakan. P5 nya jalan ya Pak nanti, dijalankan ya. Untuk P5 ini kan menjadi beban, bukunya menjadi beban. Kombinasi lintas mapel. Iya, kombinasi lintas mapel nanti harapannya kan di projectnya itu bisa
tidak membebankan murid dalam hal ekonomi. Sebenarnya untuk luarannya itu kalau dulu kan P5 pengenalnya harus ke sana itu. Tapi sekarang kan diubah paradigmanya, P5 itu bisa dimunculkan dari siswa, misalnya buat drama, buat kebun di sekeliling kita itu sudah termasuk P5. Lanjut untuk teori motivasi perilaku tadi ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini hanya motivasi eksternal. Terus yang kedua, motivasi eksternalnya juga untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini tujuan dari disiplin positif. Yang utamanya adalah untuk menghargai diri sendiri. Dan selanjutnya ini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga membuat diri memerintah untuk dirinya sendiri. Ini merdeka. Jadi tidak harus ada peraturan, tapi sudah membuat komitmen untuk diri sendiri. Misalnya saya berangkat ke sekolah jam 7 pagi, itu sudah membuat komitmen untuk diri kita sendiri. Saya mengajar selama 30 menit misalnya, dipatuhi 30 menitnya sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini belum tentu baik. Kenapa? Ada beberapa hal. Menurut Alfi tahun 93 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Makanya ada punishment, ada reward. Reward sendiri ini juga bisa menjadi punishment untuk yang diberikan penghargaan. Salah satunya tadi dibully. Dan yang sering terjadi adalah itu, dibully, menjadi pembulian. Padahal prestasi malah dibully. Mendebat. Nah ini juga ada pengaruhnya jangka pendek maupun jangka panjang. Biasanya yang saat ini saya temui yang angkatan ini yang terakhir ini adalah sipil. Dia nggak mau maju ke lomba lagi, itu nggak mau karena sering terlalu ikut kegiatan, jadi semacam dibully mungkin di kemarinnya. Ini kan penghargaan yang menghukum. Terus kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan. Nanti ada waktu-waktunya untuk memberikan penghargaan yang baik. Nah terus yang terakhir, penghargaan ini bisa merusak hubungan dia seperti tadi, karena pembulian tadi, jadi penghargaan ini bisa merusak hubungan. Ini untuk karena dihukum penghargaan tadi, penghargaan ini dapat menurunkan kualitas peserta didik, kemudian dapat mematikan kreativitasnya, dan yang terakhir mengurangi motivasi intrinsiknya. Jadi yang biasanya disiplin jadi minder. Nah ini bentuk program kebajikan apresiasi. Ini bisa dilakukan secara khusus dari tatap mata secara khusus, tatap mata ya dari, terus kemudian bisa pengakuan secara pribadi, bisa dituliskan seperti itu, atau diberi pengakuan ke semuanya. Dalam satu kelas misalnya kalau hanya 1 atau 2 orang yang diberi penghargaan, itu akan membuat kecemburuan itu sama lain. Nah, makanya diberikan aplaus untuk semuanya. Terus diberi pengakuan secara konsisten, misalnya terus menerus bertahap seperti itu. Kemudian fokus pada proses. Di prosesnya anak itu cara yang kita nilai, bukan pada hasil. Ini contoh apresiasi. Kemarin saya perhatikan ini untuk pembukanya
kemudian nilai kebajikannya misalnya rasa empatimu besar sekali. Ini situasinya pada saat menolong murid baru di kelas misalnya seperti itu. Terus kalau situasinya pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok, ini bentuknya kebajikan adalah kepedulian. Ini saya menghargai untuk di kelas. Terus yang lainnya bisa terima kasih untuk apa itu, misalnya telah mengambil sampah di kelas atau merapikan meja dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu guru, ini ada beberapa kalimat. Ini ada dua pilihan. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran BCOK. Kita buka ya. So, yang pertama hukuman, sudah ya. Yang kedua ini hukuman. Yang pertama hukuman. Kenapa? Meskipun ada di peraturan, ini kan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Ajaran matematika dengan lapangan pengembangan terus yang selanjutnya yang terakhir tadi, ini yang hukuman, ini adalah konsekuensi karena linear dengan pelajaran. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Simpelnya adalah kalau hukuman itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Misalnya hukumannya ya seperti tadi, mencatat sebanyak berapa kali, terus mengelilingi halaman sekian kali. Yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan, itu hukuman. Terus kemudian konsekuensinya kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, konsekuensi. Jadi misalnya kalau anak-anak hari ini tidak bisa, misalnya terlambat, hukumannya adalah berdoa di depan kelas misalnya seperti itu konsekuensi. Yang membedakan adalah seperti itu. Terus yang terakhir, yang poin pentingnya adalah di sini. Kalau hukuman itu masih ada rasa marah, ada rasa bersalah, ada dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Sekarang kita mengarah pada solusi yang akan kita raih, yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi salahnya murid ini diperbaiki dengan, nanti ada langkahnya, ada 3 langkah segitiga restitusi. Tujuannya apa? Agar mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka atau ke kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita ajak bicara untuk menemukan solusi, bukan menghukum, tapi memberikan solusi. Tapi nanti di balik itu harus ada keyakinan kelas yang harus disepakati dan membantu murid untuk berpikir agar mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dengan catatan yang itu tadi sesuai dengan nilai kebajikan. Terus ini contoh konsekuensi hukuman maupun restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang terjadi
sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu pasti hukuman. Terus yang kedua, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensinya hukumannya keliling 10 kali halaman, itu harus terjadi, itu konsekuensi. Kalau restitusi nanti bisa dipilih, ada pilihan. Terus hukuman tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk anak dalam waktu jangka yang panjang ini biasanya timbul rasa dendam. Anak itu biasanya timbul rasa dendam. Terus yang kedua, untuk konsekuensi ini tidak nyaman untuk waktu jangka yang pendek, hanya sebatas beberapa waktu saja untuk dendamnya. Terus untuk restitusi ini menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini bisa dipilih. Nanti bisa milih, monggo bisa dipilih hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Ini balik ke kita sendiri. Dan saya sudah mengalami, saya sudah melakukan hukuman juga sudah pernah, konsekuensi juga sudah pernah, melakukan restitusi belum. Restitusi ini yang belum, baru akan dilakukan restitusi. Kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Nah, yang di sini yang akan menjadi momok, apalagi nanti di pondok pesantren ini juga akan menjadi momok, mesti menjadi meri. Terus kalau konsekuensi korban hanya diabaikan karena sudah sesuai, misalnya sesuai dengan peraturan. Kalau itu melanggar aturan ini berarti harus seperti ini, sudah selesai, korbannya diabaikan. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan hukuman murid atau anak itu tersakiti, kemudian untuk konsekuensi ini murid tidak nyaman. Nah, kalau restitusi murid nanti mendapatkan penghormatan, baik korban maupun yang menjadi kesannya adalah tersangkanya. Terus hukuman ini akan menimbulkan pasif agresif, itu pasti akan meningkat. Jadi kalau hukuman biasanya tingkat kenakalan siswa itu malah meningkat kalau cukup. Terus kalau konsekuensi ini hanya bertahan dalam waktu jangka yang pendek. Nah, yang restitusi masalahnya selesai, dapat diselesaikan dengan restitusi. Kemudian sistem yang tidak berjalan ini murid tidak takut. Kalau tidak, hukuman itu tidak jalan, besok diulangi lagi murid. Nah, kalau konsekuensi nanti perlu monitoring dari guru yang terus-menerus. Kalau restitusi, murid belajar untuk bertanggung jawab karena itu tadi diajak bicara. Jadi diajak untuk kembali ke keyakinan yang dipatuhi atau ditaati. Nah, pembuatan keyakinan nanti dijelaskan pada yang selanjutnya. Contohnya adalah yang di sini. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau restitusi beda lagi. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi anak yang membuat kesalahan ini diajak untuk berbicara. Dan yang terakhir, nah ini negatifnya adalah anak membenci peraturan, itu pasti. Nah, Bapak Ibu guru ini kan juga dulunya sudah sekolah, dulu sudah memakan peraturan selama bertahun-tahun, pasti juga mengalami ya, kalau peraturan itu seperti apa. Tapi kalau konsekuensi jarang-jarang. Kalau Mas Zakaria mungkin konsekuensi sama Mas Irfan biasa ya Mas ya. Konsekuensinya apa itu sudah tahu ya. Terus kalau untuk restitusi nanti anak bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak dilibatkan untuk bicara itu biar dia bisa belajar dari kesalahannya.
kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga ini tawaran. Tadi kan ditawarkan kamu melanggar apa, ya ditawarkan hubungannya bukan hubungan tapi memperbaiki dirinya. Intinya anak itu dipaksa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi restitusi ini memang berat kalau dilakukan di sekolah. Maksudnya dalam artian beratnya ini, restitusi ini tidak bisa menahan anak agar tidak mengulangi kembali, tapi dengan cara perlahan insya Allah bisa. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi dikembalikan ke anaknya lagi. Nah yang poin di sini, kalau anaknya tidak bisa diajak berbicara, ini yang sulitnya di situ. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar, jadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakannya tadi kenapa? Karena iseng, misalnya seperti itu. Nah ini yang mendasari. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dari siswa yang tadi diajak bicara ini tadi bisa mengerti akan dirinya sendiri. Terus yang ke-7, restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi anak itu nanti dikembalikan ke karakternya. Yang terakhir, yang ke-8, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang terakhir, restitusi ini berfokus pada solusi bukan pada hubungan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Kenapa kalau tidak peraturan? Peraturannya sudah ada, cukup. Kenapa sekarang mulai digabungkan? Ada beberapa yang kumer itu kan muncul di TikTok atau di Instagram, muncul yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Sebelum kita lanjut ke materi tentang keyakinan kelas, ini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keamanan, safety, keamanan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Ini pada dasarnya adalah yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga disiplin atau komitmen. Budaya positif itu sebenarnya juga dari peraturan kelas, kemudian dinaikkan ke keyakinan kelas, kemudian dikembangkan lagi ke lingkungan positif, dan akhirnya akan menjadi budaya positif. Nah ini juga perlahan-lahan. Jadi dari peraturan kelas ini diubah ke keyakinan kelas dalam bentuk yang simpel yang bisa dipahami semua anggota kelas. Misalnya Mas Irfan tadi ngajar kelas 8, nanti di komitmen sama kelas 8 kalau pelajaran bahasa Jawa harus menggunakan bahasa Jawa, misalnya seperti itu ya Mas. Terus misalnya lagi tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi nanti diganti tidak boleh itu diganti dengan kata yang lain yang lebih dapat dipahami oleh anak. Karena kalau ada kata tidak boleh atau dilarang atau yang lainnya dengan menggantikan seperti itu masih disebut dengan peraturan, belum ke keyakinan kelas. Nah makanya nanti kalau sudah timbul itu kan sudah muncul dari dalam dirinya siswa, itu sudah ada keyakinan kelas. Misalnya tanggung jawab. Saya setelah pelajaran
merapikan kursi. Ini salah satu contoh. Setelah pelajaran merapikan kursi. Itu kalau tidak dirapikan kan sudah menjadi, karena sudah menjadi budaya akan menjadi terbiasa. Kalau tidak dibudayakan, kursinya beda. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita ubah ke keyakinan kelas. Yang pertama, peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kita ubah ke keyakinan kelas. Diubah misalnya, setelah mengambil buku dikembalikan ke tempatnya, misalnya ke tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Artinya apa? Menghormati orang lain, saling menghormati atau menghargai orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Intinya datang tepat waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Jadi saling menghargai atau saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Jadi menjaga kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Jadi antri. Terus gunakan masker, menjaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ini adalah keyakinan kelasnya. Ini adalah yang tadi adalah tanggung jawab. Dia mengembalikan ke tempatnya. Ini diganti dengan kata-kata yang simpel, tapi anak bisa memahami. Kalau saya seperti ini kan, yang seperti ini, saya dilarang mengganggu temannya. Konotasinya di pikirannya anak itu akan berbeda ketika kalian harus saling menghargai, saling menyayangi, beda. Terus selanjutnya, kebutuhan dasar manusia tadi yang saya sampaikan. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kelima ini semuanya membutuhkan kita sebagai pendidik maupun murid kita, ini sama-sama membutuhkan kesemuanya ini. Sama-sama membutuhkan kelimanya ini dan saling terkait. Terkadang anak juga pengen bebas, anak pengen senang dan seterusnya. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol. Yang pertama, kalau di posisi penghukum, ini guru berbuat, ini menghardik, menunjuk-nunjuk. Contohnya seharusnya itu kalau membuat rasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung untuk mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya apa yang kita yakini seperti itu. Terus nanti di hasilnya nanti bisa menguatkan pribadi bagi manajer. Kalau yang paling bawah ini memberontak. Biasanya anak kalau sudah mendapatkan hukuman dihukum itu pasti memberontak. Oke. Ini kami hitamkan. Terus nanti kalau sudah dihukum biasanya sekian lah besok kali ini nih. Itu. Ini pernyataan ada pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah contoh membuat rasa bersalah. Terus contoh lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya, ini dihukum. Terus kalau sebagai teman, ini contohnya, ayo lakukan Pak Ibu. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Kalau di TK kan biasanya ada dapat stiker. Oke. Stempel bintang.
Terus nanti Mas Irfan mau juga baca rokok Mungkin sedang Aksara Jawa. bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah contoh yang manajer diselesaikan bersama-sama. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir ini hukum. Di segitiga restitusi yang selanjutnya, segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setiap permasalahan yang kita hadapi, baik di tingkat pendidik maupun tenaga kependidikan maupun dengan siswa, harapannya bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi ini. Jadi untuk stabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Terus kamu dengan salah satunya yang pernah melakukan kesalahan ini contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasinya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, langkah terakhir itu menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang kita yakini? Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Ini adalah contoh menanyakan keyakinan. Ini contohnya menstabilkan identitas. Yang pertama, ini berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Itu contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi diawali dengan kata-kata itu. Bapak Ibu juga buat salah, misalnya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian yang sampai yang terakhir, ini adalah contoh-contoh menstabilkan identitas. Kemudian pada validasi kebutuhan, ini bisa contoh-contohnya adalah seperti ini. Contohnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapinya tambahkan sikap yang lain yang baru, yang sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, dikembalikan kepada keyakinan-keyakinan yang dibuat. Kalau seperti tadi contohnya, misalnya ada siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kalau di segitiga restitusi seperti ini, intinya yang terakhir, kalau di keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas itu, apa yang ditanyakan kepada anak, tanggung jawab kebersihan, jadi kan kalau tanggung jawab besok diulangi lagi atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa hasil implementasinya yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa 70% itu anak itu lebih ingin dilayani dengan restitusi. Kalau sedikit sekali itu mengikuti konsekuensi, karena rata-rata kalau konsekuensi itu hanya beberapa yang ingin, kalau sudah mendapatkan hukuman sudah. Terus yang terakhir, ini yang paling sedikit 10% itu tidak mau ada hukuman. Untuk program-program yang sudah ada di sekolah maupun di pondok, ini seperti ini ya. Contohnya contoh yang sudah ada. Nanti yang belum ada di tahunan, kemarin sudah tambahkan lagi. Ini ada akhir sana, awal sana, maupun hataman 3 tahun sekali. Hebat. Nah, seperti ini program-programnya, nanti bisa
lanjutkan. Nah, sekarang untuk contoh contoh pelajaran kelas kalau kegiatan kelas ini minum dulu. Fakta integritas ini materi yang ya? Oh, oke. Jadi kelas 1 nanti sampai 3 Agustus.
ngisi ngisi IT ya. Dia pelaksanaan MPL September Oktober ya. Simulasi tadi kan 31. Iya. Betul dia lagi. Bisa. Di keyakinan kelas ini juga bisa dibuat tabel T atau tabel G. Untuk tabel T-nya seperti ini. Biasanya sikap positif itu tampak seperti, kalau tampak seperti datang tepat waktu. Nah, yang tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, taat pada teman dan guru. Kemudian yang tampak seperti membudayakan kata maaf, tolong dan terima kasih. Tidak tampaknya diam saja saat salah, membutuhkan bantuan maupun saat dipanggil. Ini contoh ya. APLT kalau percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, contohnya menghormati pendapat teman. Nah, kalau yang tidak tampak sepertinya, yang tidak bagus itu mencela pendapat teman. Ini yang sering terjadi kan seperti itu. Nah, kalau anak-anak yang saat ini yang kita jumpai, seringnya kalau untuk tunjuk tangan untuk menyampaikan pendapat itu C. Kalau rujukan aneh, tapi kalau minta satu enggak belum. Nah, kemudian meminta izin ketika meminjam barang, terus yang tidak nampaknya tidak meminta izin atau gosok itu ya. Ini ya tidak bagus. Kemudian percaya dengan pekerjaan teman, yang tidak tampaknya mencari kesalahan pekerjaan teman. Nah, kalau di tabel G ini ada 3. Yang pertama terlihat, terdengar, kemudian perilaku. Contohnya berbuat baik, berbagi, empati. Ini yang bisa kita dengarkan atau kita ucapkan. Kita bisa selesaikan ini bersama. Boleh saya minta tolong, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, perilakunya adalah tersenyum marah dan intelimis. Untuk contoh keyakinan kelas, misalnya adalah seperti ini. Ini kan simpel ya, kelasnya simpel, nanti bisa dibuat untuk keyakinan pondok sendiri. Misalnya ada, nanti kalau dikolaborasikan ketemunya hal yang sama, itu bisa dipadukan. Jadi ada beberapa poin-poin yang sedikit tapi bisa ditanamkan ke anak-anak. Beberapanya adalah seperti itu. Misalnya kalau ini dulu kan di pelajaran matematika,
matematika kan banyak berlatih, kalau nggak berlatih kan nggak bisa. Itu kemudian saling menolongnya bukan pada saat ujian, tapi pada saat pelajarannya, pada saat prosesnya. Kemudian tanggung jawab, harus konsekuensi atas apa yang dilakukan. Yang terakhir adalah kemudian ini untuk contoh restitusi. Ini contoh skrip, kalau bisa dilakukan. Ini misalnya adalah contoh skrip yang kemarin dibuat untuk tugas demonstrasi kontekstual yang melibatkan anaknya juga kaget tuh, kayak gini Pak, anak ora Pak, biasanya kan dihukum langsung. Ini misalnya ini di sini Yopi dan Alif. Ini kesalahannya kalau Alif ini potong rambutnya kemarin undercut dan itu ngepasi gitu. Sebelum liburan kan undercut itu. Terus Yopi ini sering bolos karena tidur di aula. Kemudian letaknya restitusinya ini adalah mulai dari menstabilkan identitasnya adalah mulai dari ini sudah menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi ada ini kalau Alif. Nah, kalau Alif yang seperti ini tidak sengaja Pak, kalau Alifnya pengennya fotonya Mandarin tapi kebablasan nggak diangkat. Ini contoh apa itu skrip, tapi kalau nanti bisa dilakukan juga lebih baik. Nah, selanjutnya yang di terakhir itu di keyakinan. Nah, intinya adalah tidak mencari kesalahan kalian, tapi untuk diperbaiki gitu. Karena intinya kita kembali ke keyakinan sekolah kita. Kalau tidur di jam sekolah boleh nggak Mas? Seperti itu. Kita tidak boleh tidur jam sekolah Pak. Ini kan aturan. Ini yang adik, kita tidak boleh potong rambut dengan gaya yang aneh-aneh Pak. Kalau sudah seperti itu kan sudah kembali anak untuk bisa diajak berpikir ke netralisir, kemudian dia akan kembali ke teman-temannya itu sudah nggak merasa bersalah. Kemudian untuk membuat yang namanya tadi di peraturan kelas diubah ke keyakinan kelas itu bertahap dari sedikit demi sedikit. Ini nantinya kan juga bermanfaat untuk apa itu ini akreditasi, dan kemudian kalau nanti bisa ke proyek sekolah ramah anak ini akan kemudian yang terakhir kemarin yang sudah kami sampaikan ke anak, beberapa anak itu yang seperti ini kayak positif latihan saja. Terus kita arahkan kemarin yang mengundang itu kita arahkan untuk menerapkan 5S, kemudian pembelajaran itu biar optimal seperti apa gitu. Ini yang Bapak Ibu guru-guru kan bisa baru merasakan bahwa mendidik anak dengan kelas yang homogen itu akan berbeda ketika heterogen, akan berbeda. Terus kegiatan-kegiatan yang
dapat membentuk karakter untuk budaya. Terus contohnya kemarin yang kita sebutkan ada ini Madinah Tertib, budaya gotong royong, duha, selalu semangat belajar. Ini adalah contoh-contoh hal-hal yang baik yang sudah dilakukan. Nah, ini perlu dirutinkan. Kemudian saya tanya, ada yang perlu ditambahkan nggak Mas? Yang semua ada yang ditambahkan lagi. Terus kemarin juga saya sampaikan bahwa tujuan budaya positif ini adalah untuk menyongsong profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ini harapannya untuk nanti bisa anak itu bisa menguasai pada medan zamannya pada waktunya yang akan datang. Misalnya nanti bisa di tahun berapa kan kita tidak tahu. Kita persiapkan mulai dari ini. Nanti yang anak membutuhkan apa itu TI-nya yang lebih banyak nanti juga harus dilatih TI. Kemudian untuk mengurangi kesalahan TI ini, mengurangi apa itu nanti agar tidak salah pada pergaulan TI yang kurang baik, ini kita bekali dengan iman. Ini nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di kelas atau bisa dibuat untuk menjadi keyakinan kelas. Contohnya adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan seterusnya sampai di pengertian. Ini bisa menjadi acuan. Misalnya kalau datang ke kelas, misalnya di dalam kelas sudah ada gurunya, harus ketuk pintu dulu mengucapkan salam. Ini adalah salah satu pesan. Kalau undangan itu menang ya. Terus kemudian juga saya minta ini memang konsekuensi atau reproduksi sama terus ini tuh yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk diseminasi pada siang hari ini. Saya rasa cukup. Saya mengucapkan terima kasihnya atas kehadiran Bapak Ibu, atas meluangkan waktunya. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi pribadi saya maupun Bapak Ibu semuanya. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan dari kegiatan terkait dengan diseminasi budaya positif yang merupakan materi yang akan dilakukan pemerintah, dan mudah-mudahan ini membawa kita. Saya yakin saya akan mendapatkan pencerahan karena itu akan memperbaiki kita semuanya dan dia mengajar mendidik anak di yang kedua, kami juga terima kasih fasilitas terakhir, tadi Pak Jid sudah menyampaikan pada kandungan untuk ikut saja berbagai program dari Kominfo, dan yang paling menentukan memang Pak Guru sudah masuk saya bisa saja misalnya angkatan Guru itu kayaknya itu mungkin angkatan terakhir yang terakhir yang paling memungkinkan ya memang Bu Anis ya, karena untuk ikut bergabung bergerak mewakili sekolah. Kan itu satu sekolah satu guru. Siapa ya main dulu? Ya, kalau Mas Iman terus Bu jangan karena memang belum ini ya belum sudah itu aja. Terus bagaimana memang ya kan
yang mendapatkan materi ini kan panjenengan itu. Bentar, Pak. Terus ya monggo ini peluang bagi panjenengan nanti juga paling tidak persentase untuk PPK juga ada di Pak. Misalnya apakah ada. Jadi kebalikannya kayak dulu Mas Dik ini kan PPK dulu baru PPP, akan ini PPP dulu nanti mungkin bisa PPP-nya. Dan ini peluang terakhir soalnya bukan angkatan guru itu menjadi kebanggaan panjenengan karena nanti perbandingannya kan satu banding sekian dari 10.000 pendaftar